Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka kita tafaqquh fid din, dalam rangka kita memperdalam agama kita yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan karena Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang faham tentang agama kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Um, masih pada Kitabus Shalah, masih dalam pembahasan salat, yaitu pembahasan yang ke-37, bab jima'i ma yusalla alaihi wa la yusalla minal ardi. Bab yang mengumpulkan pembahasan tentang apa yang boleh kita salat di atasnya dan yang kita tidak boleh dari permukaan bumi ini. Artinya tempat-tempat apa saja yang boleh kita sholat di atasnya dan tidak boleh sholat di atasnya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, akhbarana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ini maksudnya adalah salah satu guru beliau, Sufyan Ibnu Uyainah. An Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, an abihi, dari abahnya. Tingkatan sanad dalam hadis ini hanya terpaut 4 orang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan oleh Yahya Al-Mazini, apa yang didapatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini dari abahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Seluruh permukaan bumi itu adalah masjid, yaitu tempat yang boleh digunakan untuk bersujud. Namanya masjid. Secara bahasa masjid adalah dzarful makan min sajada yasjudu, keterangan tempat dari kata kerja sajada yasjudu. Sajada yasjudu artinya sujud, berarti masjidun adalah tempat sujud. Maka segala sesuatu yang digunakan tempat sujud, maka secara bahasa maknanya adalah masjid. Sebagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam, beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar, maka beliau membuat masjid yang tidak pernah dibuat orang sebelumnya di tempat itu, yaitu di dalam perut ikan. Kenapa? Karena Nabi Yunus bersujud kepada Allah di dalam perut ikan tersebut, sehingga perut ikan itu secara bahasa disebut dengan masjid.
illal maqbarah, maka seluruh permukaan bumi ini adalah masjid, boleh digunakan sebagai tempat sujud. Illa, ada istisna di sini, ada pengecualian. Al-maqbarata, al-maqbarah yaitu pemakaman, wal hammama dan kamar mandi. Al-maqbarah berbeda dengan al-qabr. Kalau al-qabru itu sekedar kuburan. Kalau maqbarah itu tempat yang memang disiapkan sebagai pemakaman kaum muslimin. Karena itulah para ulama membedakan antara kuburan dan tempat pemakaman. Kalau maqbarah ini isinya di situ lebih dari 2 yang dikubur. Kalau 1 atau 2 tidak disebut maqbarah. Makanya nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana kedudukan orang yang sholat di atas maqbarah atau kuburan cuma 1 dan 2 saja. Wal hammama dan hammam yaitu kamar mandi, satu tempat yang memang digunakan untuk buang air kecil. Kalau buang air besar, buang hajat, itu ada istilah sendiri yaitu al-kanif. Al-kanif itu tempat yang khusus digunakan untuk buang air besar dan berbeda dengan toilet yang ada pada masa sekarang ini. Zaman dulu ketika seseorang buang air besar, maka kotorannya menetap di situ. Kalau zaman kita dulu mungkin namanya apa? Jumbleng ya, kakus. Jadi di belakang rumah menggali apa? Tanah, jugelangan, kemudian atasnya diberi sesek dari pring itu atau papan, kemudian tengahnya dilobangi kotak. Jadi ketika kita BAB di situ, maka tetap kelihatan di situ. Nah sekarang ketika kita masuk ke toilet, ya, yang di situ ada klosetnya, ketika kita buang air besar sudah nggak kelihatan. Maka hukumnya orang yang berwudu di tempat yang ada klosetnya sekarang ini dengan zaman dahulu itu kata para ulama sudah berbeda. Kembali kepada redaksi hadis tadi, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Seluruh permukaan bumi itu bisa digunakan sebagai tempat sujud kecuali area pemakaman dan kamar mandi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari apa yang beliau riwayatkan tadi, wajadtu hadzal hadisa, saya mendapati hadis ini fi kitabi fi maudhi'aini, di dalam kitabku di 2 tempat. Ahaduhuma munqati'un, salah satu dari riwayat hadis yang semisal dengan hadis tadi itu riwayatnya munqati'. Kata beliau, menurut penilaian beliau salah satunya munqati'. Munqati' itu terputus sanadnya, baik di awal, di tengah maupun di akhir, sehingga mestinya tingkatan sanad itu urut. Ada satu tingkatan di situ yang kemudian tiba-tiba meloncat, sehingga hilang salah satu dari sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Inilah yang disebut dengan munqati'. Wal akhar an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu riwayat lagi dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satunya terputus, satunya tidak. Karena inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemudian berpendapat tentang orang yang sholat di atas pemakaman, di atas areal kuburan. Wa bihadza,
dengan inilah nakul kami berpendapat, wa maqulun dan logis masuk akal, annahu kama jaa fil hadis bahwasanya sebagaimana telah datang dalam hadis, walau lam yubayyinhu walaupun beliau tidak menjelaskannya. Kenapa sih Nabi SAW itu melarang orang sholat? Kenapa pemakaman dan juga kamar mandi itu tidak boleh digunakan tempat sujud? Beliau tidak menjelaskan alasannya. Beliau tidak menjelaskan alasannya. Dan ketika beliau tidak menjelaskan alasannya, inilah yang menjadikan perbedaan pendapat para ulama. Kenapa Nabi membolehkan secara umum bahwa seluruh permukaan tanah itu boleh digunakan sujud kecuali pemakaman dan kamar mandi? Alasannya apa? Nabi tidak menjelaskan, kata beliau. Li'annahu laisa li ahadin an yusalliya ala ardin najisah. Yang dipahami oleh Imam Syafi'i, logis kalau misalnya kenapa Nabi membolehkan tidak membolehkan pemakaman dan juga kamar mandi digunakan tempat sujud, karena tidak selayaknya seseorang itu sholat di tempat atau di tanah yang najis. Nah, ini alasan beliau menyimpulkan. Nabi memang tidak menjelaskan, tetapi disimpulkan oleh beliau alasan kenapa pemakaman dan kamar mandi tidak boleh digunakan untuk sholat tempat sujud, karena apanya? Najisnya. Karena najisnya. Berarti kalau karena najisnya, kalau ilah alasannya karena najis, kalau najisnya sudah tidak ada, kita dengarkan. Li'annal maqbarata mukhtalitatut turab biluhumil mautah. Karena kuburan, pemakaman itu tanahnya bercampur dengan daging mayit yang ada di situ, wasodidihim dan nanah mereka, wa ma yakhruju minhum dan apapun yang keluar dari tubuh mereka, dari tubuh jenazah. Wa dzalika maitatun, dan itu maitah, bangkai. Sehingga ketika sudah berubah bangkai itu, maka menjadi najis. Kalau sekedar manusia meninggal belum dimakamkan dan belum ada perubahan pada tubuhnya, maka tidak najis, maka tidak najis. Tetapi sudah dimakamkan kemudian berubah, bercampur dengan tanah, maka tanahnya akan menjadi najis. Wa innal hammama, alasan kenapa juga hammam, kamar mandi itu tidak digunakan sebagai tempat sujud, maka namadkhulan yajri alaihil baulu waddamu wal anjas, karena memang di kamar mandi itu dimasuki sesuatu yang mengalir berupa kencing, darah maupun najis-najis yang lainnya. Sehingga inilah kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah membuat kesimpulan, alasan kenapa Nabi melarang kuburan dan kamar mandi tidak boleh digunakan untuk sujud. Sementara para ulama yang lain seperti ulama mazhab Hanabilah, ketika Nabi SAW tidak menjelaskan alasan kuburan dan kamar mandi dijadikan sebagai tempat sujud, bukan karena najisnya tapi karena zatnya, karena memang kuburan, karena ya kamar mandinya itu. Artinya walaupun kamar mandi itu dibersihkan sebersih-bersihnya, disucikan, dan itu sangat mungkin untuk bisa disucikan, tetap saja tidak boleh digunakan untuk sholat. Wal maqbaratu, lebih lanjut,
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wal maqbaratu, dan pemakaman adalah al-maudhi'ul ladzi yuqbaru fiha al-'ammah, tempat yang dikubur di situ orang umum, artinya banyak orang. Wa dzalika kama wasaftu mukhtalitatut turab bil mauta, dan sebagaimana yang telah aku jelaskan, tanahnya sudah tercampur dengan jenazah-jenazah tadi, ya, baik nanahnya, darahnya, atau bagian-bagian tubuh yang lain. Wa amma sakhra, adapun padang pasir, lam yukbar fiha, yang tidak dikubur di dalamnya, qattu, sama sekali, qabara fiha qaumun mata lahum mayyitun, yang di sana kaum itu menguburkan apabila ada salah satu dari mereka yang meninggal. Summa lam yuharrak al-qabru, kemudian kuburan itu tidak digali lagi, tidak ada penggalian ulang. Falau shalla rajulun ila janbi dzalikal qabri au fawqahu karihtuhu lahu walam amurhu yu'idu. Kalau ada kuburan atau pemakaman yang tidak ada proses penggalian sehingga tanahnya tercampur sedemikian rupa, maka kata beliau, sekiranya ada orang yang sholat di sampingnya atau di atasnya, aku menganggapnya makruh dan dia tidak usah mengulang sholatnya. Berarti sah napa mboten? Sah. Kenapa? Karena alasannya kuburan tadi itu ya khawatir najis. Nah, kalau sampai tidak ada proses percampuran sehingga diyakini tidak ada percampuran antara tanah dengan apa yang ada di bangkai tadi itu, sehingga kata beliau hanya menganggap itu makruh, tetapi tidak usah mengulang sholatnya kembali. Menurut beliau sah. Li'annal ilma yuhitu bi anna turaba tahirun. Kenapa? Karena diketahui bahwa tanah itu hukum asalnya suci. Lam yakhtalit fihi syai'un, tidak tercampur sesuatu apapun. Wa kadzalika law kubira fihi mayyitani, begitu pula jika dimakamkan di situ dua mayit, au mauta, atau lebih. Fa in ghaba amruha an rajulin, jika seseorang tidak tahu, lam yakun lahu an yusalliya fiha, maka lam yakun lahu an yusalliya fiha, dia hendaknya tidak sholat di situ. Kenapa? Karena sudah menjadi makbaroh. Yang pertama tadi, kalau kuburan itu cuma satu, kemudian tanahnya tidak tercampur dengan darah dari jenazah itu atau nanahnya, maka kata Imam Syafi'i, kalau dia sholat di sampingnya maka sah, hanya hukumnya makruh serta tidak usah mengulang. Tetapi kalau menjadi sebuah makbaroh, ya, lebih dari dua, maka kata beliau, jika dia tidak tahu kondisi sebenarnya, hendaknya dia tidak sholat di situ. Kenapa? Karena khawatir sudah ada percampuran tanah dengan sesuatu yang najis dari sisa-sisa jenazah atau bangkai atau jenazah manusia tadi. Wa an yakuna yuhitul ilmu annahu lam yudfan fiha qattu qabla man dufina fiha walam yanbush ahadun minhum li ahadin, kecuali memang kata beliau bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang membolak-balik tanah itu sehingga tidak ada percampuran antara tanah dengan sesuatu yang najis. Jadi intinya kata beliau, kalau tanah itu sudah suci dan diyakini tidak ada campuran, maka sah sholat di situ.
Kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskan alasan larangan di kuburan dan disimpulkan oleh beliau karena najisnya. Beda dengan ulama Hanabilah. Tidak sah secara mutlak sholat di atas kuburan, ya, makbaroh, di atas makbaroh pemakaman, ya, walaupun tanahnya suci atau tanahnya itu sebelum dia sholat dia pakai karpet, atau bahkan pakai di semen misalnya. Jadi kan kalau tahu di Masjid Ngampel itu ada dua bagian, antara yang timur dengan yang barat. Yang timur itu ceritanya itu yang asli, masjid asli, yang timur. Kalau temerikan aku bingung. Nah, yang barat ini tambahan, yang di bawahnya itu sebenarnya pemakaman. Nah, supaya tidak tercampur najis ketika perluasan ke arah barat, maka ya dengan disemen atau di keramik itu sudah terbebas dari percampuran tadi itu. Nah, buyut dari istri Ustadz kami itu pernah jadi imam tetap di situ zaman dahulu. Ketika pulang dari belajar di Mekah, beliau tidak mau ngimami mihrab yang barat, tidak mau ngimami di tempat mihrab yang barat. Walladzi yunajjisul arda syai'ani, dan yang membuat tanah itu najis kata beliau ada dua. Syai'un yakhtalitu biturab la yatamayyazu minhu syai'un. Tanah yang sudah tercampur dengan najis tetapi sudah tidak bisa dibedakan. Tanah yang sudah tercampur dengan najis, tercampur tapi orang tidak bisa melihat kalau itu sudah tercampur. Wa syai'un yatamayyazu minat turab, dan sesuatu yang bisa dilihat perbedaannya. Ini sama-sama menjadikan tanah itu najis. Yang pertama tercampur tapi tidak kelihatan, tidak bisa dibedakan, tetap aja tanah itu najis. Yang kedua bisa dibedakan, oh ada bekas-bekas darahnya atau apanya, maka ini jelas menjadikan najis kata beliau. Wa ma la yakhtalitu minat turab wa la yatamayyazu minhu mutafarriqun. Fa idza kana jasadan yakhtalitu bit turab wa yuqalu annahu jasadun qa'imun fihi kaluhumil mauta wa idamihim wa asabihim wa in kana ghaira mawjudin li ghalabati turab alaihi wa kainunati kahwa fil ardi allati yakhtalitu biha hadza la yutahhar. Maka kondisinya sama, ya. Kalau ada tanah yang tercampur dengan daging bangkai atau jenazah manusia, tulang-tulangnya, ya, walaupun sudah tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dibedakan karena tanahnya dominan di situ, maka dia sama saja dengan tanah yang tercampur dengan najis yang kelihatan. Jadi posisinya, kedudukannya sama, baik terlihat ataupun tidak terlihat, sama-sama tidak suci. Wa in ata alaihil ma, walaupun dia diguyur dengan air. Wa kadzalika damu wal khala'u wa ma fi ma'anihi ma mimma law infarada kana jasadan qa'iman wa mimma yuzalu in kana mustajsidan fayazulu wa yunahha fayakhlul mawdi' minhu ma kana tahtahu min turab. Ini hampir sama dengan keterangan yang awal tadi, ya. Jika ada campuran
najis pada tanah tersebut, maka tidak bisa disucikan sekedar diberi air saja. Au ghairihi bihalihi wa syai'un yakunu kalma idza khalatat turab nasyafau. Berbeda kalau misalnya tanah itu tercampur dengan sesuatu yang sifatnya cair. Tanah itu tercampur dengan sesuatu yang najis tapi sifatnya cair. Maka cara mensucikannya adalah cukup dengan mengguyurnya pakai air. Jadi misalnya ada tanah, kemudian ada anak kencing di situ, maka cara mensucikannya bisa dengan mengguyurkan air di situ. Sebagaimana kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid Nabi SAW, maka Nabi menyuruh seseorang untuk menghadirkan satu timba air dan beliau guyurkan di situ, maka sucilah tanah yang terkena najis berupa benda cair, yaitu air kencing. Terakhir dalam pembahasan ini Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, wal ardu tathuru min hadha bi an yusabba 'alaihi al-ma' hatta yasira la yujadu wa la yuqalu fiha minhu jasadun wala launun. Dan tanah itu bisa suci dari hal seperti ini kiranya dituangkan kepadanya air sampai tidak didapati warna dan juga baunya. Jadi ketika tanah itu tercampur dengan najis yang sifatnya cair, maka cukup diguyur atau dituangkan air di situ. Maka pembahasan ini pun juga mengarah pada pembahasan ketika misalnya di daerah kita si masjid yang kanan kirinya bisa jadi ada kuburan, tidak hanya satu dua tapi banyak. Bagaimana? Mana para ulama membahas jika itu di luar tembok dan tidak terlihat, maka sama sekali tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Menghadap kubur, Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kamu sholat menghadap kuburan-kuburan, itu menghadap langsung. Menghadap langsung. Sehingga ketika seperti misalnya di sini, kemudian ada tembok, di sana ada di baratnya ini ada kuburan-kuburan. Bagaimana orang yang sah di sini? Maka para ulama mengatakan sah. Berbeda kalau misalnya ketika tidak tertutup secara 100% masih terlihat, maka ini dibahas oleh para ulama bahwa yang seperti itu di mazhab Hanafi hukumnya adalah makruh. Kalau di mazhab Syafi'i apalagi terbebas, karena di sini tidak ada najis. Ya. Tapi kalau misalnya sampai kuburan itu di area dalam masjid yang ketika seseorang sholat itu berdampingan dengan kuburan itu, ya, walaupun tempatnya disucikan, di mazhab Hambali tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena alasannya bukan karena najis tidaknya, tapi karena zat kuburan itu. Baik, itu tentang masalah tanah atau tempat yang boleh dan tidak boleh untuk kita sujud di atasnya atau sholat di atasnya. Maka kita dapati di kitab-kitab mazhab Syafi'i ya seperti ini keterangannya. Berikutnya bab ke-38. Babus sholati fi a'tanil ibil wa murahil ghanam. Bab salat di
a'tanil ibil, di tempat menderunya onta dan tempat istirahatnya kambing. Jadi ini pembahasan tempat lain tentang tempat-tempat yang dilarang dan dibolehkan sholat kita di situ. Beliau menyebutkan satu riwayat hadis, dan hadis ini hadis yang sahih. Akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad an Ubaidillah ibni Talhah ibni Quraizin anil Hasan an Abdullah ibni Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza adrakatkum as-salata, jika salat mendapati kalian, artinya masuk waktu salat, wa antum fi a'tanil ibil, dan kalian berada pada tempat yang digunakan menderunya onta, fakhruju minha, maka menyingkirlah darinya, fasallu, dan salatlah di tempat lain, fa innaha jinnun, karena sesungguhnya ia adalah jin, min jinnin khuliqat, dan diciptakan dari jin yang dan jin diciptakan darinya. Ala tarawunaha, kata Nabi, tidakkah kalian melihatnya, idza nafarat, jika onta itu lari, kaifa tasmahu bi anafiha, bagaimana dia meninggikan hidungnya. Nanti ngamati unta nek melayu, irunge diangkat, dinyengirno. Saya tak delok engko di YouTube ya. Itu menjadi indikasi, kata Nabi, bahwa ya bagian dari jin. Wa idza adrakatkum as-salatu, dan jika salat mendapati kalian, ya masuk waktu salat, wa antum fi murahil ghanam, tapi kalian berada di tempat istirahatnya kambing. Ini tidak diartikan kandang ya. Murah itu dari kata-kata roha yaruhu, itu tempat istirahat. Ketika kambing itu digembalakan, antara onta dengan kambing itu punya istirahat sendiri. Nanti dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang namanya auton dengan murah. Fasallu fiha, maka sholatlah di situ, fa innaha sakinah wa barokah, karena tempat istirahatnya kambing itu ada ketenangan dan juga keberkahan di situ. Dari riwayat ini Imam Syafi'i, wa bihadza na'khudhu, dengan hadis inilah kami berpendapat. Wa maknahu, dan maknanya, indana, menurut kami, wallahu a'lam, kata beliau, ala ma yu'rafu min murahil ghanam wa a'tanil ibil, dari apa yang diketahui dari yang namanya tempat istirahatnya kambing dan juga onta, annan nasa, bahwasanya manusia, yurihunal ghanam, mengistirahatkan kambing mereka, fi andofi ma yajiduna minal ardi, di tempat yang dipilih paling bersih, di tempat yang dipilih paling bersih. Li'annaha tasluhu ala dzalika, kenapa? Karena memang ya kambing lebih layak seperti itu. Wal ibilu tasluhu ala daqai, sementara onta lebih layak di tempat yang kotor, minal ardi, dari permukaan bumi ini. Fama wadi'uha allati tukhtaru minal ardi adqa'uha wa awsakhuha, maka tempat-tempat onta itu tadi dipilih di tempat yang kotor dari permukaan bumi ini. Lagi-lagi bahwa alasan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak boleh sholat di tempat beriknya onta, karena salah satunya adalah karena adanya jin dan juga karena kotornya. Berbeda dengan tempat istirahatnya kambing.
Wal murah wal atanu, al murah dan al aton. Al aton adalah bentuk mufrad dari aton tadi, tempat ngebreknya onta tadi itu, tempat istirahatnya onta ketika digembalakan. Ismani yaqa'ani ala maudhi'in minal ardi. Ini adalah dua nama yang ada di permukaan bumi ini. Wa illam ya'tan wa lam yurawwah illa al-yasir minha. Walaupun ngebreknya itu hanya sebentar atau istirahatnya hanya sebentar. Fal murahu ma tabat turbatuhu, maka tempat istirahatnya kambing itu tanahnya bagus, baik. Wastu'milat arduhu, dan tanahnya pun digunakan. Min mahabbis shimal maudhi'uhu, dan biasanya ada di sebelah kiri tempatnya. Jadi ketika orang-orang itu menggembalakan kambing, maka tempat istirahatnya kambing yang di situ ada airnya itu dipilih tempat yang bersih. Dipilih tempat yang bersih oleh orang-orang yang menggembalakan. Sementara wal atanu qurbal bi'ri, sementara tempatnya onta tadi itu dekat dengan semacam sumur atau empang, allati tusqa minha al-ibil, di mana onta diberi minum dari situ. Takunul bi'ru fi maudhi'in wal khawdu qariban minha. Fayusabbu fihi fayumla'u fatusqal ibil. Summa tunaha anil bi'ri syai'an hatta tajidal waridatu maudhi'an. Jadi tempatnya onta tadi itu istirahatnya didekatkan dengan semacam empang. Empang itu kemudian diisi dengan air. Nah, kemudian onta minum dari situ. Setelah minum kemudian nyengkris sedikit dan di situ ngebreknya. Sehingga bahasa kita mungkin banyak gejek-gejek di situ dan kotor. Fadzalika atonun laisa annal atona murahul ibil allati tabitu fihi nafsuhu. Yang dimaksud dengan aton tadi bukan tempat kandang onta yang dia ada di situ terus-terusan. Dan yang dimaksud dengan al-murah itu bukan berarti tempat bermalamnya kambing. Jadi intinya tempat tadi adalah tempat persinggahan sementara ketika kambing atau onta itu digembalakan. Maka dalam hadis Nabi SAW tadi, la tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kalian sholat di tempat istirahatnya onta ketika digembalakan. Fa innaha jinnun, karena sesungguhnya tempat-tempat itu adalah jin, dari jin disitulah diciptakan. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW melarang darinya, sebagaimana pernah kisah ketika Nabi tertidur dari sholat bersama dengan para sahabat. Ukhruju bina min hadzal wadi, mari kita menyingkir dari tempat ini, dari bukit ini. Fa innahu wadin bihi syaiton, karena di tempat ini adalah bukit yang di situ ada setannya. Nabi tahu bahwa bukit itu di tempat yang Nabi singgah ketika tertidur itu ada bekas tempat ngebreknya onta tadi itu, tempat istirahatnya onta. Sehingga Nabi pun menyuruh para sahabat yang lain untuk menyingkir dari tempat tersebut dan sholat. Fakariha an yusalliya fi qurbi syaitani, dan beliau membenci sholat di dekat setan tadi itu, bekas anunya unta. Fakana yakrahu an yusalliya qurbal ibil, dan beliau tidak suka sholat di dekat onta. Li'annaha khuliqat min jinnin, karena dia diciptakan dari jin. La linajasati maudhi'iha, bukan karena najis tempatnya. Berbeda kalau sampai ada kotorannya di situ. Wa qala fil ghanam hiya min dawabil jannah. Lalu bagaimana kok bisa kambing tidak masalah?
Kata beliau, karena kambing ini adalah termasuk dawabul jannah, hewan yang nanti ada di surga. Fa amara an yusalla fi murahiha, sehingga Nabi menyuruh sholat di tempat istirahatnya tadi. Alladzi la ba'ra fihi wala baula, dengan syarat tidak boleh ada kencing dan kotorannya di situ. Karena di mazhab Syafi'i semua kotoran hewan baik halal apalagi haram hukumnya najis, kecuali yang sedikit itu dimakfu. Beda dengan mazhab Hambali yang kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan tidak najis. Dan di sini sudah berbeda, ya. Sehingga walaupun ada kotorannya, ada kencingnya, selagi itu adalah di tempat istirahatnya kambing, maka di mazhab Hambali tetap boleh untuk sholat di situ. Faman shalla ala maudhi'in fihi baulun, maka barang siapa yang sholat di atas tempat yang di situ ada kencing, au ba'rul ibili atau kotoran unta, au ghonamin atau kambing, au saltul baqar au rausul khail, kotoran kuda atau keledai, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Li'anna hadza kullahu najasun, karena ini semuanya najis. Wa man shalla qurbahu fa sholatuhu mujzi'atun anhu, tapi kalau sholat itu di sampingnya, di dekatnya, tidak pada pas kotorannya tadi, maka tidak batal, atau artinya tetap sah, tetap sah. Pernah sholat di situ, Pak? Yang nanti, okay? Nah ini kalau enggak enggak ngerti, orang-orang melihat itu dianggap sholat tuh tempatnya wedus. Ya memang kalau itu sampai ada kotorannya, ya menurut mazhab Syafi'i ya memang najis. Makanya di antara lapangan ya, lapangan yang dibuat sholat id itu kan kadang-kadang dibuat apa? Angon apa? Angon wedus, angon apa malah? Angon sapi. Dan pasti kambing-kambing dan sapi-sapi itu kencing ataupun, nah itu. Ya semestinya kalau mau membuat lapangan untuk sholat id itu lapangan yang khusus, lapangan khusus yang memiliki nilai kudusiyah, memiliki nilai kesucian, kesakralan. Orang tidak boleh sembarangan memanfaatkan itu. Kadang-kadang menggunakan lapangan desa itu, besoknya dibuat sholat id, 2 hari yang lalu dibuat konser atau dibuat tanggapan apa ya, harusnya punya tempat khusus ya. Wa akrahu lahu sholata fi a'tanil ibili wa illam yakun fiha qadarun, aku tidak menyukai sholat di tempat ngebreknya onta tadi, istirahatnya onta tadi, walaupun di situ tidak ada kotoran. Berdasarkan larangan Nabi SAW, tapi jika dia tetap sholat di situ, maka sholatnya sah. Maka itu sholatnya sah. Jadi beliau berpendapat bahwa larangan sholat di ngebreknya onta itu sifatnya makruh, tidak larangan secara mutlak yang menjadikan sholatnya tidak sah. Alasannya apa? Tadi Nabi SAW menyebutkan bahwa
Di situ jin diciptakan. Dan Nabi SAW pernah ketika sholat ada setan yang lewat, kemudian Nabi mencekiknya sampai beliau itu merasakan dinginnya lidah setan itu. Bahkan Nabi rencananya mau ngikat setan itu di tiang Masjid Nabawi supaya orang-orang bisa melihat pagi harinya. Tapi Nabi teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, supaya tidak ada seorang pun yang menyamai apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi. Nabi dalam keadaan sholat, dan Nabi jelas berinteraksi dengan apa? Dengan setan. Tapi sholatnya beliau tidak beliau ulangi. Nah ini apa namanya, pendalilan beliau yang seperti itu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i larangan sholat di ngebreknya onta itu larangannya sifatnya makruh. Larangannya sifatnya makruh, bukan mutlak. Kenapa? Karena alasannya tadi, wong Nabi sholat aja nyekel setan loh. Apalagi hanya sekedar mungkin di situ tempatnya setan yang mungkin saja tidak berinteraksi secara langsung, dan Nabi tidak mengulangi sholatnya. Jadi larangan Nabi itu sifatnya makruh saja, kata beliau. Dalilun ala anna nahyahu an yusalla fi atonil ibil li annaha jinnun li qauli ukhruju bina min hadzal wadi fa inna wadin bi syaitanun ikhtiyarun. Sifatnya ikhtiar, pilihan saja. Walaysa yamtani'u min an takunal jinnu haitsu sya'allahu minal manazil wa la ya'lamu dzalika ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak ada yang mencegah jin itu dimanapun berada sesuai dengan yang Allah kehendaki dari rumah-rumah mereka, dan tidak ada yang tahu seorang pun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya. Nah, artinya memang beliau tidak menyukainya sehingga melarang yang sifatnya hanya sekedar makruh. Ma'annal ibil nafsaha innama ta'mitu fil buruki ila adqai makanin tajiduhu. Bersama dengan ini bahwasanya onta dirinya itu ketika ngebrek, bahasa Indonesia ini ngebrek nih apa? Ngelendang, menderu, menderu, merebahkan kayak orang ke tempat yang paling kotor yang dia dapati. Wa inna a'tanaha wa in kana ghayra daqain fa hissatuhu bimabarikiha wa tamarruhiha hatta tudqi'ahu. Kalaupun tempat itu asalnya bersih, maka akan dikotori oleh onta sendiri. Jadi onta itu lebih nyaman di tempat yang kotor. Walaupun dia mendapat tempat yang bersih, maka dia akan usahakan tempat itu menjadi kotor supaya nyaman. Au tuqarribahu minal idqa'i wa laysa makana hakadha min mawadhi'il ikhtiyar minan nadhafa lil musalliyat. Fa in qala qailun fala alla abwalal ibili wa ma ukila lahmuhu wa ab'aruhu la tunajjisu. Barangkali ada yang bertanya, kata beliau. Jadi beliau sudah jagani. Kalau ada orang yang tanya, mungkin kencingnya onta dan hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Karena itulah amara bis sholati fi murahil ghanam. Karena itulah Nabi menyuruh untuk sholat boleh di tempat istirahatnya onta. Fayakunu idzan nahyuhu anis shalah fi atanil ibil li anna abwalaha wa ab'araha tunajjisu walakin laisa lahu kama dhahabat ilaihi wa la yahtamiluhu al hadis. Beliau menyangkal bukan itu masalahnya.
Masalahnya adalah karena memang tadi, karena jin diciptakan dari itu, bukan karena masalah sucinya kencing onta maupun kambing. Onta itu sama-sama halal. Kenapa kok yang dibolehkan sholat di tempat istirahatnya kambing sementara onta kok tidak boleh? Padahal kalau seandainya sama-sama kencing pun sama-sama tidak najis menurut pendapat yang dikritik oleh Imam Syafi'i tadi. Jadi larangannya bukan itu, tetapi karena adanya jin tadi itu yang dikatakan Nabi. Yang terakhir, fa in dhahaba dhahibun ila anna abwalal ghanam laysat binajisatin li anna luhumaha tu'kal qila faluhumul ibil tu'kal aidan wa qad naha 'anis salafi a'taniha falau kana makna amrihi bis salati fi murahiha ala anna abwalaha halalun lakanat abwalul ibili wa ab'aruha haraman walakin maknahu insyaallah ala ma wasafna. Jadi beliau tidak setuju kalau pelarangan sholat di tempat istirahatnya onta itu karena kotorannya. Karena kalau itu hanya sekedar adanya kotoran, maka tidak ada ubahnya dengan kambing yang sama-sama dipahami oleh mazhab yang lain adalah suci kotoran dan kencingnya. Sehingga tidak mungkin seseorang mengatakan kenapa boleh sholat di tempat istirahatnya kambing padahal di situ mungkin saja ada kotoran dan kencingnya karena tidak najis. Kenapa onta kok tidak boleh? Apa kemudian disimpulkan karena najis? Tentu tidak. Jadi larangannya kata beliau hanya di situ tempatnya jin, setan, dan berinteraksi. Nabi SAW menunjukkan bahwa sholatnya tetap sah. Nah, adapun ulama yang lain, ya, maka larangan itu dibawa ke makna aslinya. Ya sudah, tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti ya tidak sah. Gitu. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini memang di zaman sekarang ini ya mungkin jarang dari kita yang mengalaminya. Tapi di zaman dahulu sangat mungkin, apalagi masyarakat yang ada di Jazirah Arab itu juga banyak berinteraksi dengan kambing dan juga onta. Sehingga Nabi SAW pun menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kambing dan onta, termasuk tempat yang bisa digunakan untuk sholat berhubungan dengan kambing dan onta. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.